memberikan rumah kita Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Hadi PA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. هداني الله وإياكم. Minal muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang hadir menjadi saksi insyaallah atas pernikahan keluarga kita Ananda Dr. Gigi Nelly Istiana binti Haji Asruddin dan Ananda Adi Supriyadi bin Suherman yang insyaallah akan melaksanakan sunnah Rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar dari kedua belah pihak calon pengantin, khususnya keluarga besar Bapak Haji Asruddin dari Jagapura Gegesik Kabupaten Cirebon dan keluarga besar Bapak Suherman dari Sukapura. Jadi murahnya sama Pak ya. Yang satunya jaga, yang satunya suka. Insyaallah Adi dijaga. Jadi ya, siapa yang harus dijaga? Nelly, manggilnya apa? Masa manggil Nelly aja kayak artis Pak. Ya, manggilnya apa sih? Jaya. Itu kenapa artis kawin cerai di televisi itu karena manggilannya nggak benar. Ya, Nelly, dia mau dinikah sama Mas Arti, terus dari Mas Arti. Pernah nggak dipanggil Mas? Alhamdulillah, lagi mahal harga Mas. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, supaya jangan tegang ya Pak. Dari mau diadil tegang terus. Kita hilangkan ketegangan yang buat nanti malam aja, ya. Mas Adi, nikah itu ibadah. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Faman radiba an sunnati. Kalau ada orang nggak pernah mau nikah
Nabi doyan kawin ini. Di Cirebon banyak kan nikah, beli film, kawin, doyan. Banyak kan? Oh, kurang tahu. Ini berarti murni Pak, masih sejaka. Jadi adik belum tahu nikah sama kawinnya. Nah, bagus. Itu lagi ngetes di adikku masih jejaka atau sudah. Ternyata asli Pak, jejaka. Karena belum tahu bedanya nikah dengan kawin. Jadi Bapak kasih tahu, nikah itu ibadah. Hanya berlaku untuk manusia, makhluk Allah yang mulia. Sedangkan kawin berlaku untuk semua makhluk Allah. Yang namanya manusia kawin, yang namanya binatang kawin, yang namanya tumbuh-tumbuhan kawin, yang namanya jin juga kawin, dan semua makhluk Allah yang hidup itu kawin. Tapi yang nikah cuma manusia. Inilah hebatnya manusia. Sebelum kawin, nikah dulu. Jadi ya, paman raghiba an sunnati, kalau ada orang nggak senang sama sunnahnya nikah, maka dia bukan umatku. Yang kedua nih, nikah harus ada wali. Ya, insya Allah nanti Nelly diwaliin sama bapak. Ya, itu bapaknya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah Nelly kalau tidak ada wali. Nelly diminta oleh kepada bapak ya. Nelly sudah minta sama bapak ya. Minta diwaliin ya. Insya Allah nanti briefing sama Pak dulu ya. Kalau tidak ada walinya Nelly tidak sah. Alhamdulillah Bapak Sanudin sebagai walinya siap menikahkan anaknya. Tapi nanti kalau wayah kawin Nelly gak usah minta diwaliin. Ya. Bapak mau diwaliin apa enggak kawinnya? Bapak tuh nongkrong juga di situ. Itu bedanya Nelly ya. Syarat berikutnya nikah itu harus ada saksi, Adi. Minimal saksinya 2. Ini yang nanti tercatat di kitab kuning. Saksi dari pengantin laki-laki ya Pak. Perempuan, saksi dari pengantin laki-laki. Jadi ya, ini saksinya banyak banget. Jadi dari Sukapura ada nggak? Banyak. Tadi Bapak lihat baris di belakang. Ya, dari Jagapura ada. Banyak. Tapi nanti kalau kawin mau dipastikan dari itu. Enggak. Mulai pinter Pak. Ngerti kawin mah dari saksi mana Pak, balik baik. Karena memang kawin tidak ada syarat harus disaksikan. Tapi nikah harus ada saksi. Syarat berikutnya nikah harus ada ijab kabul. Ijab diucapkan oleh wali. Kalau teks aslinya, ya Adi Supriyadi, zawwajtuka wa ankahtuka. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan. Adi jawab, qabiltu tazwijaha wa nikahaha. Dua-duanya diterima. Saya terima nikah dan saya terima kawin. Jadi nanti kalau wali hanya menikahkan saja, jangan mau. Rugi tidak kawin. Jadi, masa jadi kalangan di kawin ya. Kalau nanti ada disebut saya kawinkan kamu, jangan mau. Saya bukan binatang. Saya manusia makhluk Allah yang mulia. Nikah dulu sebelum kawin. Inilah substansi makna mengapa Rasulullah SAW menikahkan 2 kalimat tapi satu makna. Beda meskipun punya makna yang sama. Sama tapi berbeda. Karena itu Ananda Adi, bersyukur dan berbahagialah Ananda
Begitu juga Nelly istri Ananda, karena orang tua Ananda akan menikahkan Ananda dulu sebelum Ananda kawin nanti. Oleh karena nikah itu ibadah, maka duduknya Adi dengan Nelly hari ini beribadah, dapat pahala. Jadi ya, Bapak Hasanuddin, Bapak Sudirman, pun di Bapak Sudirman. Nah, ibadah gimana? Nikahkan anak itu ibadah, dapat pahala. Menyaksikan pernikahan ibadah, dapat pahala. Dan insya Allah yang menjadi saksi dapat pahala. Oleh karena itu Ananda, karena nikah adalah ibadah, Al-Quran menyebutkannya mitsaqan ghalidha, ikatan lahir batin yang tidak mudah dipisahkan kecuali oleh sesuatu yang sangat luar biasa. Ini bedanya Islam dengan Katolik. Kalau Katolik sekali nikah tidak boleh cerai, tapi kalau Islam nikah boleh cerai dalam kondisi yang sangat terpaksa. Tapi Allah nggak suka. Abghadul halal at-talaq. Ada barang halal, tapi Allah nggak suka, yaitu cerai. Sekarang Bapak mau tanya sama Adi, menikahi Nelly mau berapa kali? 1 kali. Sarjana kawinnya berapa kali? Insya Allah nggak pernah berhenti. Nelly mau nikah berapa kali? Sekali. Alhamdulillah Adi janji itu ya. Walaupun Allah halalkan cerai itu, tapi Allah nggak suka. Nah, oleh karena itu jaga pernikahan hari ini. Mitsaqan ghalidha, ikatan lahir batin. Adi yang nanti akan menjadi suami punya tanggung jawab. Pertama, atun nisa as-sadaqatihin nikah. Berikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Itu tanggung jawab Adi sebagai orang. Siap ini? Insya Allah. Jangan lihat dokternya. Rezekinya dokter karena dia perempuan buat istri. Tidak ada hak suami. Dan istri tidak wajib memberi nafkah. Jadi kalau nanti Nelly dapat rezeki, atau jadi Nelly pending. Ya? Menerima nggak ya? Insya Allah itu nikmatnya ya. Kalau rezeki ketitik boleh. Tapi kalau suami ini harus buat istri. Sebab ayatnya berbunyi begitu. Wa atun nisa as-sadaqatihin nikah. Tapi nanti Nelly, kalau suami Nelly Mas Adi lagi melongo beli duit, beli apa dibaik? Namanya sedekah. Tapi tidak wajib. Kalau Adi wajib, beda kan? Jadi suami wajib, tapi kalau istri tidak wajib. Kalau ada istri baik hati, sedekah namanya. Makanya Adi baik-baik, bisa ngolongnya, ya, harus bisa merayunya, ya kan? Supaya rezekinya gampang, ya. Nah, tugas utama. Yang kedua Adi, walaupun dia dokter gigi, pemimpin rumah tangga tetap suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Siapapun istrinya, pemimpinnya tetap laki-laki. Adik siap menjadi pemimpin. Siap memimpin dia menuju kepada lautan samudera yang luas, mengarungi ombak dan gelombang sepanjang perjalanan, dan sampai pantai bahagia yang Al-Quran menyebutnya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi Adi harus tahu bahwa sebelum sampai kepada tujuan sana, ada ombak di tengah perjalanan, ada gelombang di tengah perjalanan. Karena itu suami harus siap memimpin dia dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Begitu Adi ya. Nah, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak menghadapi kesulitan.
Tapi kalau kita kuat imannya, tabah hatinya, insya Allah sampai juga ke tujuan. Ombak tadi gelombang itu artinya bahwa rumah tangga pasti menghadapi tantangan. Dan itu sebabnya para cendekiawan menyebutnya sebagai hidup rumah tangga saat pengantin berbulan madu. Madunya pengantin adik cuma bulan, manisnya pengantin Nelly cuma bulan. Saya belum dengar ada pengantin mau bertahun madu. Karena nanti kalau setahun 2 tahun berikutnya pahit legeri. Ya, siap Adi menghadapinya. Oke, ya. So, kalau nanti Adi berlayar mengarungi samudra, masuk angin istrinya, kembung perutnya. Nah, siapa yang tanggung jawab itu? Aduh, ya. Ya bertanggung jawab ya. Makanya diusahain kalau perut istri lagi kembung ya. Supaya jangan harus sabar. Ya. Adi yang ketiga, hargai dia. Kenapa istri harus dihargai? Nisa'ukum harsul lakum. Sebab istrimu itu, hai para suami, kata Allah, ibarat sawah ladang. Nanti Adi tanya sama Pak Sanusi, berapa hektar sawahnya Nelly? Adi, kalau Nelly-nya sawah, Adi pengen jadi apa? Besok langsung dipansulin, masa langsung ditandur. Adi jadi pansulnya, ya. Nelly jadi sawahnya. Adi tahu nggak harga pansul dan sawah mahal mana? Mahal mana? Di Sukapura berapa harga pansul? Nggak tahu. Di Jayapura berapa? 40.000. Adi reganya 40.000 sih. Tapi Nelly 40 juta. Sawah ada nggak sawah harga 40.000? Nggak ada. 40 juta berlipat-lipat harga istri dari suami. Artinya apa? Secara filosofis Allah tidak menerapkan amanah. Hargai dia sesuai dengan harganya yang mahal. Kenapa banyak suami yang menyakiti istrinya? Kenapa banyak suami yang melakukan tindakan kekerasan dan zalim kepada istrinya? Karena suami tidak paham bahwa istri itu harganya mahal. Karena nanti mau sakiti dia atau mau campuri dia. Campuri. Waktu harus anak itu halal. Kata Allah, datangi sawah ladangmu baik-baik. Jadi baca bismillah dulu sebelum masuk ya. Nanti kita doa sama Bapak. Ya. Meskipun Pak doa gitu. Supaya nanti lahir tanam-tanaman yang bagus. SDM bermutu di kajian tadi terlahir dari seorang sarjana teknologi dan dokter ini. Yang masuk insya Allah sudah diasah patun harus ya. Sebab dalam kehidupan rumah tangga silih asal, silih asuh, silih asuh. Asik tidak akan datang kalau kita tidak bisa mengasuh istri kita. Dan kita tidak akan bisa membiarkan hati saya tumbuh dengan baik kalau Anda tidak mengasah pansul saya. Jangan bawa pansul tumpul, bawa cakul yang tajam. Hati-hati, jangan masuk di sawah baru. Dosa. Oke? Jadi
Ini Al-Quran tuh hebat loh, Dik. Semua orang yang ngajinya aja nggak ngerti ini. Kenapa istri harus dihargai? Karena memang harganya mahal. Insya Allah, adik bisa menghargai dia. Ya? Bagaimanapun perbedaan yang terjadi antara Anda berdua, jangan dikorek perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Jangan dikorek kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Insya Allah, Anda akan ta'aruf, saling menghormati, dan saling menghargai. Ya, Nelly, sengaja Nelly harus dihadirkan dalam pernikahan. Ya, kalau ada kiai melarang Nelly hadir, itu semata-mata karena takut berbuat zina. Wala taqrabuz zina, nggak boleh dekat-dekat zina. Tapi kalau lagi begini di depan orang banyak, nggak mungkin terjadi zina. Karena itu untuk keadilan dan kesetaraan, Nelly dihadirkan di sini supaya adil ya. Tadi kan Bapak ngasih nasihat buat pastor ya, jangan buat sawah Nelly ya. Nelly itu sawah harganya mahal, terhormat ya. Jaga harga yang mahal itu. Jaga kehormatan yang Allah berikan. Pelihara kemuliaan buat seorang wanita. Tutup rapat. Jangan dibeber-beberkan sepanjang jalan. Jangan mempermurah diri sendiri. Jangan diasong-asongkan harga wanita. Seperti mereka yang menjual diri sepanjang jalan. Jangan biarkan sawah ladang guyuran tanpa setahu dan seizin pasur. Dosa bangsa ini, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu sebab mengapa musibah terus berkepanjangan tak kunjung berhenti, karena sawah-sawah Indonesia yang harusnya anteng taat patuh menunggu pasur, kelayaban ke Arab, sawah layaban ke Bangkok, sawah layaban ke Malaysia, sawah layaban ke Singapura, ke Thailand, akhirnya paculnya kelana. Ini kejadian di negeri ini, ya. Orang Jagapura ngerti kayak coba sawah di layaban di Arab. Itu tanggung jawab yang berat sebetulnya, bertentangan dengan Al-Quran. Dari segi investasi is okay, mendatangkan devisa, tapi dari segi substansi itu melanggar Al-Quran. Jadi Nelly, kata Allah dalam Al-Quran, sawah ladang itu fasalihat, qanitat, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Sawah ladang yang baik adalah wanita solehah, yaitu wanita yang taat pada suaminya. Sebelum Nelly nanti dinikahkan kepada Mas Adi, ketaatannya masih pada orang tua. Tapi nanti kalau wali sudah menikahkan Mas Adi dengan Ananda, maka Nelly dokter gigi harus taat kepada suami. Iya kan? Iya, patuh kepada siapa? Suami. Ya, patuh. Ya, hanya hadis jangan anggap remeh dia ya. Qanitatun hafizah lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleha adalah wanita yang memelihara kehormatannya, menjaga nama baik suaminya. Saat suami tidak berada di tempat, seorang wanita yang baik menurut Al-Quran adalah wanita yang tidak berani menerima seorang laki-laki tanpa izin suami. Seorang wanita yang tidak berani melangkah keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan seorang wanita yang soleha, tidak mungkin dia mampu dan berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan rumah tangga tanpa seizin suami. Kira-kira ini berat kan? Kalau nggak berat, saya ngomong di tiga. Siap ya?
izin sama Mas Adi, bukan sama orang tua, bukan. Kalau kata Mas Adi, no, Yayang, diajak praktek maning, ya wis bagian berarti Mas Adi tanggung jawab. Jadi pokoknya izin, Nelly ya. Nelly mau memeriksa pasien izin, mau tugas ke kantor izin, mau ke rumah sakit izin, sama suami. Insya Allah ini wanita soleha. Ya, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak suami istri. Dalam era modern seperti sekarang, sehingga seringkali istri karir jarang di rumah. Jadi ikhlas jadi, insya Allah ikhlas atau sepakat. Jadi sharing diperlukan. Ini yang dalam Al-Quran disebut bahasanya ta'aruf. Kepentingan bisa beda, latar belakang adat bisa beda, selera bisa beda, hobi bisa beda, profesi jelas berbeda. Tidak apa, asal keduanya ta'aruf, saling bermusyawarah, take and give, saling menerima, saling memberi, bicarakan baik-baik. Ini penyakit yang seringkali merusak rumah tangga kalau tidak ada kesepakatan bersama. Mudah-mudahan Nelly tugasnya ringan untuk jadi istri yang baik. Kata Nabi, gembirakan suami Ananda, Mas Adi Supriyadi. Berikan senyuman yang indah kepadanya agar Mas Adi betah tinggal di kamar, agar Mas Adi betah tinggal di rumah, agar Mas Adi biar mana saja perginya kembali ke rumah Ananda. Dengan catatan sawah ladang harus bisa mengembirakan pasir. Entengnya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kami para orang tua yang hadir di sini hanya bisa mendoakan Ananda berdua. Semoga Allah menerima pernikahan Ananda sebagaimana Allah menerima pernikahan Adam dan Hawa. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa nukrina maulana sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Hajar wa Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan dari keduanya sawah ladang yang Kau sediakan buat suaminya agar melahirkan anak keturunan bermutu di kemudian hari. Sumber daya manusia berkualitas sebagaimana anak turunan Nabi Ibrahim dan Nabi Hajar yang melahirkan Ismail alaihissalam dan akhirnya melahirkan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Sekiranya kedua anak kami pernah jatuh cinta, rekatkan hatinya, jalinkan silaturahminya, satukan langkahnya, membina rumah tangga baru, kasih dan sayang, sakinah, mawaddah, warahmah, seperti kasih sayang Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha. Wa alif bainahuma kama allafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Jika keduanya menghadapi kesulitan dalam membina rumah tangga, menghadapi ombak dan gelombang mengarungi samudra dan tantangan ujian, berikan kesabaran pada keduanya, berikan ketabahan pada keduanya, sebagaimana sabarnya Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah putri Nabi. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Ya Allah, jadikan rumah tangganya seperti yang diungkap Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena suami istri saling menghormati,
Karena suami istri saling menghargai. Karena suami istri bisa menerima, bisa memberi. Ya Allah, kehidupan sakinah dalam rumah tangga yang tenang, yang tenteram, mawaddah adalah penuh kasih dan sayang, warahmah, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti rumah tangganya junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin wansurna al-qawmil jahilin wansurna al-qawmil zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kehadiratmu kami mohonkan ridho-Mu dengan berkah dan rahmat-Mu buat pengantin baru hari ini dan para pengantin baru pada umumnya, agar kami dapat melaksanakan kehidupan yang layak di muka bumi untuk beribadah kepada-Mu. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah ibadah kedua orang tua dari para calon pengantin. Dan terimalah ibadah kami yang hadir di sini menjadi saksi pernikahan putra putri kami, Adi dan Neli, istri Ana, istri Yusuf. Rabbana wa tub 'alaina. Kalau ada yang salah di antara kami, maafkan kesalahannya. Kalau ada yang kurang di antara kami, lengkapi kekurangannya. Kalau ada yang keliru di antara kami, mohon dimaklum kekeliruannya. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua yang telah mendahului kami. Bukakanlah pintu taubat buat kami. Engkau Maha Murah, lagi Maha Penerima Taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutupi ketidahimu, tak mau kau tampakkan. Dan kini apa yang kau pikirkan hanyalah kebahagiaan.